Selamat datang di channel Saham Cuan. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah saham yang secara harga terlihat sangat agresif, namun secara fundamental menyimpan banyak catatan penting yang wajib dipahami secara jernih sebelum mengambil keputusan investasi. Saham tersebut adalah PT Argo Pantes Tbk dengan kode saham ARGO. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingatkan kembali bahwa seluruh isi video ini bersifat edukasi, bukan merupakan ajakan membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda masing-masing. Video ini dibuat pada 18 Januari 2026 menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025 serta harga penutupan pasar per 15 Januari 2026. Saya sangat menyarankan teman-teman untuk mengecek ulang seluruh data yang disajikan, karena selalu ada kemungkinan perbedaan sumber maupun kekeliruan teknis. Tujuan kita di sini bukan untuk mencari saham yang sedang naik, tetapi untuk memahami kualitas bisnisnya, kesehatan keuangannya, dan risiko harga dari sisi teknikal. Profil dan model bisnis. PT Argo Pantes Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di industri tekstil terpadu. Artinya, perseroan menjalankan hampir seluruh rantai produksi tekstil, mulai dari pemintalan benang, pertenunan, hingga proses pencelupan dan finishing. Produk utama ARGO berbasis katun dan katun campuran, yaitu kombinasi antara kapas dan polyester. Produk ini kemudian dipasarkan baik ke pasar domestik maupun pasar ekspor. Sebagai perusahaan tekstil terpadu, ARGO memiliki beberapa fasilitas utama: unit spinning atau pemintalan benang, unit weaving atau pertenunan, unit yarn dyeing, unit fabric dyeing finishing. Secara teori, model bisnis seperti ini memiliki keunggulan: efisiensi rantai pasok, kontrol kualitas yang lebih baik, ketergantungan yang lebih kecil terhadap pihak ketiga. Namun di sisi lain, industri tekstil adalah industri dengan margin tipis, siklus keras, dan sangat sensitif terhadap kondisi makro, seperti harga bahan baku, kurs mata uang, biaya energi, dan permintaan global. Sejak tahun 2020, ARGO juga mulai melakukan diversifikasi usaha melalui penyewaan lahan, kantor, dan bangunan. Diversifikasi ini bertujuan untuk menambah sumber pendapatan non-tekstil, terutama di tengah tekanan industri manufaktur. Struktur pemegang saham dan kontrol. Jika kita melihat struktur pemegang saham ARGO, kita akan menemukan bahwa perusahaan ini sangat didominasi oleh pemegang saham mayoritas. Pemegang saham terbesar adalah PT Argo Manunggal Land Development dengan kepemilikan sekitar 38,7%, PT Kukuh Manunggal Propindo sekitar 16%, Trevor Global Limited sekitar 13%, dan PT Argo Manunggal Triasta sekitar 12%. Secara total, lebih dari 80% saham ARGO dikuasai oleh kelompok pengendali. Implikasinya apa? Dari sisi positif, kontrol manajemen sangat kuat. Keputusan strategis bisa dijalankan dengan cepat. Namun dari sisi investor publik, free float relatif kecil. Likuiditas saham bisa terbatas, harga saham mudah bergerak ekstrim baik naik maupun turun. Dalam kondisi seperti ini, pergerakan harga saham seringkali lebih dipengaruhi oleh sentimen dan momentum, bukan oleh kinerja fundamental jangka pendek. Analisa valuasi. Realita yang tidak nyaman. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, valuasi. Dari data yang tersedia, ARGO memiliki PER TTM sekitar minus 250 kali, PBV sekitar 32 kali, price to sell sekitar 35 kali, EV to EBITDA di atas 100 kali. Angka-angka ini sangat tidak wajar untuk perusahaan tekstil. Sebagai perbandingan, industri tekstil umumnya diperdagangkan pada PBV 1 hingga 2 kali. EV per EBITDA biasanya berada di bawah 10-12 kali. PBV sebesar 32 kali artinya, pasar menilai ARGO 32 kali lebih mahal dari nilai bukunya, padahal perusahaan masih mencatatkan rugi bersih. Dalam perspektif value investing, saham seperti ini tidak memenuhi kriteria dasar. Tidak murah, tidak memiliki margin of safety, tidak menghasilkan return on equity positif. Valuasi setinggi ini hanya bisa dibenarkan jika terjadi pertumbuhan laba yang eksplosif di masa depan atau terdapat aset tersembunyi yang belum tercermin di laporan keuangan. Namun hingga data Q3 2025, belum ada bukti kuat ke arah tersebut. Profitabilitas, ilusi margin.
Jika kita melihat laporan laba rugi ARGO secara lebih detail, kita akan menemukan sebuah kejanggalan. Secara kuartalan, gross margin di atas 50%, operating margin di atas 30%. Ini terlihat sangat bagus. Namun ketika kita melihat laba bersih, ARGO justru mencatatkan minus 44%. Rugi bersih sekitar 15 miliar rupiah secara TTM. Apa artinya? Artinya masalah utama ARGO bukan di penjualan atau produksi, tetapi di beban keuangan, beban bunga, dan beban non-operasional. Hal ini diperkuat oleh ROA negatif, ROE negatif, dan ROIC hanya sekitar 5-6%. Dengan kata lain, modal yang ditanamkan investor belum menghasilkan imbal hasil yang layak. Efisiensi operasional dan working capital. Dari sisi efisiensi, days inventory mencapai hampir 392 hari, days receivable sekitar 184 hari, aset turnover hanya 0,09 kali. Ini menunjukkan perputaran bisnis sangat lambat, modal kerja tertahan lama di persediaan dan piutang. Satu hal yang menarik, days payable mencapai 420 hari. Artinya, ARGO sangat bergantung pada utang usaha untuk menopang likuiditas jangka pendek. Strategi ini berisiko tinggi jika kreditur mulai memperketat pembayaran atau kondisi pasar memburuk. Neraca keuangan dan risiko solvabilitas. Sekarang kita lihat neraca keuangan. Total aset ARGO sekitar 1,1 triliun rupiah. Namun total liabilitas mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Ekuitas tersisa sangat tipis. Debt to equity ratio mencapai lebih dari 5 kali. Total liabilities terhadap ekuitas mencapai 8,5 kali. Current ratio hanya 0,45. Quick ratio hanya 0,36. Ini adalah zona merah untuk kesehatan keuangan. Altman Z-Score, original minus 0,34, modified minus 7,96. Skor ini menempatkan ARGO di zona distress serius dengan risiko kegagalan finansial yang tinggi jika tidak ada perbaikan struktural. Arus kas, satu-satunya titik terang. Di tengah tekanan laba dan utang, ada satu hal yang masih patut diperhatikan, arus kas. Cash flow dari operasi tercatat positif, sekitar 63 miliar rupiah TTM. Free cash flow sekitar 55 miliar rupiah. Ini berarti operasi inti masih menghasilkan kas. Capex relatif rendah. Namun perlu digarisbawahi, arus kas ini belum cukup kuat untuk secara signifikan mengurangi beban utang jangka panjang. Pergerakan harga dan psikologi pasar. Secara harga, ARGO mencatatkan kenaikan lebih dari 40% dalam 1 tahun, kenaikan tajam dalam 6 bulan terakhir. Namun jika kita tarik ke 3 tahun, performanya justru negatif. Ini menunjukkan bahwa kenaikan saat ini lebih bersifat siklus dan momentum, bukan hasil dari pertumbuhan fundamental berkelanjutan. Saham seperti ini sangat menarik bagi trader, namun berbahaya bagi investor jangka panjang tanpa margin of safety. Kesimpulan analisa fundamental. Mari kita simpulkan secara objektif. Dari sisi value investing, valuasi sangat mahal. ROE negatif, risiko keuangan tinggi. Tidak layak investasi jangka panjang. Dari sisi growth investing, pertumbuhan revenue stagnan. Tidak ada bukti ekspansi agresif. Growth belum terkonfirmasi. Dari sisi momentum trading, harga bergerak agresif, volatilitas tinggi. Hanya untuk trader berpengalaman. ARGO saat ini lebih tepat disebut sebagai saham spekulatif berbasis sentimen, bukan saham investasi defensif. Analisa teknikal. Setelah memahami kondisi fundamental ARGO yang penuh tekanan, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Mengapa harga sahamnya bisa naik begitu agresif? Disinilah analisa teknikal berperan, bukan untuk membenarkan fundamental, tetapi untuk membaca psikologi pasar. Tren dan struktur harga. Pada grafik mingguan, ARGO masih berada dalam tren naik, higher high, higher low. Namun sudut kenaikannya sangat curam, membentuk pola parabolik. Pada grafik harian, harga berada jauh di atas MA20, MA50, dan MA200. Jarak harga dengan moving average sangat lebar. Ini menandakan tren masih naik, tetapi sudah tidak sehat. Support dan resistance. Area support penting berada di 1250 sampai 1350, lalu area psikologis 1000. Resistance kuat berada di 1800, 2000 hingga 2100.
volume transaksi menunjukkan kenaikan harga tidak selalu diikuti volume yang kuat, mengindikasikan distribusi bertahap. Momentum dan pola harga. IRSI sering berada di zona overbought. MACD mulai kehilangan momentum. Struktur harga mendekati rising wedge atau pola distribusi. Ini adalah kondisi di mana risiko koreksi lebih besar dibanding potensi kenaikan lanjutan. Sinkronisasi fundamental dan teknikal. Jika kita gabungkan, fundamental yang lemah, valuasi ekstrim, dan teknikal yang overextended, maka kesimpulan objektifnya adalah kenaikan harga Argo lebih didorong momentum dan sentimen, bukan kekuatan bisnis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi investor jangka panjang, tetapi menarik bagi trader berpengalaman. Strategi berdasarkan profil. Investor jangka panjang tidak disarankan. Swing trader sangat selektif, entry dekat support. Momentum trader bisa memanfaatkan volatilitas, wajib disiplin. Kesimpulan akhir, Argo saat ini bukan saham value, belum menjadi saham growth, tetapi saham momentum berisiko tinggi. Harga bisa naik, tetapi risikonya tidak sebanding bagi investor konservatif. Teman-teman, pasar saham bukan tentang siapa yang paling cepat masuk, tetapi siapa yang paling lama bisa bertahan. Semoga analisa gabungan fundamental dan teknikal ini membantu Anda melihat Argo secara lebih rasional dan objektif. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Saham Cuan, like, share, dan tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Terima kasih, dan sampai jumpa di analisa saham berikutnya.